Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-55. Ini kemarin ayat 51 sampai 55 sudah, sekarang ayat 56 dan ayat 57 temanya adalah tentang balasan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan pahala untuk orang yang beriman. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala memoga semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan untuk istrinya Pak Tosim lagi sakit, sehingga Pak Tosim menjaga istrinya belum bisa ikut ngaji bersama kita. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala alihi wa ala dzurriyyatin shalihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca ayatnya, ayat yang ke-56 sampai 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, sekali lagi temanya adalah balasan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan pahala untuk orang yang beriman. Hubungan ayat 56 dan ayat-ayat sebelumnya adalah pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa umat terdahulu terbagi dua dalam menerima anugerah Allah, yaitu anugerah kenabian dan anugerah kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang ingkar akan dibalas dengan neraka dan orang-orang yang beriman akan dibalas dengan surga. Ayat ini menjelaskan ancaman terhadap orang-orang ahli kitab yang berpaling dari mengikuti kebenaran, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sungguh orang-orang yang ingkar, yang kafir. Jadi kafir itu menutup. Mas Toto, apa? Menutup. Jadi dari gini. Kafir itu kemudian dipakai dalam bahasa Inggris itu sampul buku itu kan cover. Jadi isi buku itu tertutup karena ada cover. Ini ada hidayah, ada sinar. Kalau kita tutup seperti ini, sebenarnya hidayah itu bukan gak nyampe, namun karena kita menutup diri, itu namanya kafir, ingkar, menolak. Ya sudah. Maka dari itu ada ulama yang mengatakan, ya bersyukurlah, gak sembarangan orang itu bisa belajar Al-Quran. Seperti bukan uji ya, mohon maaf nih, bukan uji, bukan apa-apa. Kita bisa nyampe duduk bareng seperti ini, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kaleng-kaleng itu. Jadi bisa ngaji seperti ini itu anugerah, bukannya apa. Jadi orang yang hatinya bersih itu akan mudah untuk menerima kebaikan dan menerima Al-Quran. Tuh. Ya Mas Toto ya. Pintar nerima Al-Quran tak dulu, benar apa enggak Mas Toto? Ya Pak Karno ya. Jadi kafir itu menutup hati, menutup diri, nggak open heart, open mind. Coba kalau dibuka, itu sekarang ada rame TikTok Pak Haji Mulkan, Pak Haji Naiman, itu kayak TikTok tapi tantangan untuk orang Barat, orang Amerika, Australia dan semacamnya. Itu saya lihat, coba baca arti terjemahan Al-Quran, tapi nggak boleh emosi ya, nggak boleh emosi kayak gitu. Terus dibaca artinya itu. Baru baca ada yang langsung terkesima nangis, akhirnya penasaran, baca lagi, masuk Islam. Tadi saya nonton itu ada seorang perempuan, tentang yang saya baca itu surah Al-Hajj itu embriologi. Wait, amazing. Google terus diketik itu tentang embriologi. Ternyata 1400 tahun yang lalu kok udah diinformasikan oleh Quran. Padahal
teknologi manusia, penelitian cuma pada tahun 1825 itu tentang proses kejadian manusia ini 1400 tahun yang lalu udah waktunya dibuka lagi. Kalau hatinya terbuka, pikirannya terbuka, hidayah itu akan masuk. Nah, bukan hidayah itu juga harus dengan akhlakul karimah, santai. Itu nanti orang akan tertarik. Ya tantangan itu, saya saya mengikuti itu. Benar ini. Jadi nggak boleh benci ya. Di pokok nggak boleh apa? Ada yang ketemu surah Maryam, ada yang ketemu tentang macam-macam lah. Pokoknya mengantarkan dia itu akhirnya mendapatkan hidayah. Jadi baca Quran itu ternyata hatinya harus terbuka. Tuh. Lanjut, Mas Toto. Kafaru artinya apa? Menutup diri, menutup hati. Biayatina terhadap ayat-ayat kami. Saufa nuslihim niscaya kami masukkan mereka naron ke dalam api neraka kullama nadijat setiap kali terbakar atau hangus atau juluduhum lanjut sendiri lah. Juluduhum kulit mereka badalnahum kami ganti kulit mereka juludan dengan kulit khairaha yang lainnya yang baru liyazuku supaya mereka terus-menerus merasakan al-azab, pedihnya siksaan. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kulit ahli neraka itu 70 hasta. Kalau digambarkan dengan ukuran meter dunia itu 35 meter, kulitnya aja itu. Terus giginya itu segede gunung Uhud, bukit Uhud itu. Penghuni neraka. Kenapa begitu besar? Nerakanya aja berapa miliar atau berapa juta Celcius panasnya ya. Kalau cuman kan nggak berasa, dikasih kulit yang disesuaikan dengan neraka di 70 hasta atau 31 hasta itu sekian Mas Toto. 1 hasta itu sekian. Jadi ukurannya 1 hasta itu kalau standar orang Indonesia 165 atau 170 itu lebih 170 lah. Itu setengah meter. 1 hasta itu setengah meter. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu sab'ina dhiraman, kulitnya itu tebelnya adalah 70 hasta alias 35 meter. Kemudian ayat ini juga lanjut Mas Soto. Innallaha sesungguhnya Allah karena azizan dia adalah maha perkasa, hakimah maha bijaksana. Biasanya di dalam ayat-ayat yang misalnya ada siksaan, ujung ayatnya itu adalah azizan hakimah. Azizan itu maha perkasa Allah. Perkasa untuk apa? Untuk menghajar, untuk menyiksa orang-orang yang durhaka. Namun menyiksanya itu bukan karena semena-mena, tapi karena kebijaksanaan. Nah, terus ada kalkulasi seperti ini. Ini termasuk ayat-ayat yang pernah dibaca oleh orang non-Muslim, oleh orang-orang Amerika, yang akhirnya mereka masuk Islam. Benar ini. Nah, kalau orang satu orang kayak Hitler itu, kita kan tahu sejarahnya. Berapa orang yang dibantai oleh Hitler itu? 2 juta. 2 juta. Nah, kira-kira besok Hitler itu imbang apa enggak bakar 2 juta nyawa dibanding dengan matinya Hitler? Imbang apa enggak? Enggak imbang. Maka pengadilan dunia ini tidaklah cukup, tidak adil. Besok ada pengadilan akhirat, berarti disiksanya juga 2 juta kali. 2 juta kali kan seperti itu. Setiap kali kulitnya hangus diganti lagi dengan kulit baru untuk disiksa lagi. Makanya itu disebut
Innallaha kana azizan hakimah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Udah membunuh 10 orang kok cuma dieksekusi sekali, yang 9 kemana? Kan nggak dapat balasan. Nah, makanya seperti itu. Wah, masya Allah, ayat-ayat Al-Quran itu ketika direnungi luar biasa itu, masya Allah. Lanjut. Walazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka mengerjakan kebajikan. Stop. Ini mendasar. Iman itu adalah amal hati. Iman itu apa? Amal hati. Nah, objek dari iman itu tak terlihat. Ini dalam Al-Quran ada berapa kali innalladzina amanu wa amilus sholihat, terulang dalam banyak ayat. Iman itu amal hati, objeknya tak terlihat. Kita beriman kepada Allah tak terlihat. Beriman kepada malaikat tak terlihat. Kemudian iman kepada kitab sekarang ini kan terlihat. Lalu bagaimana maknanya? Ketika turunnya kita nggak tahu. Beriman kepada Rasul, kita nggak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman pada hari akhir kapan kita juga nggak tahu. Nah, itu adalah iman. Kalau sudah menetap di hati, Mas Toto, namanya akidah. Apa? Akidah. Akidah itu ikatan. Kita itu diikat oleh satu kalimat yang dengannya kita menjadi saudara dan keluarga, yakni la ilaha illallah. Memang kalau Mas Toto, Pak Haji Mulukan dan yang lain ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu rasanya kayak ketemu saudara, kayak ketemu keluarga. Itu semuanya saling, ya Pak Aris ya, itu Masya Allah, karena diikat dengan la ilaha illallah, itu diikat. Makanya mengikat sesuatu, Mas Toto, ini Pak Karno, harus dilandasi dengan ilmu. Jangan meyakini sesuatu tanpa ilmu, bahaya itu nanti. Makanya di dalam Al-Quran, kalla lau ta'lamuna ilmu dulu baru yakin. Jangan yakin tanpa ilmu. Nah, kadang-kadang saya lihat TikTok itu, kemarin tuh netizen itu, saya suka kadang-kadang lebih suka komentar netizen daripada tayangannya. Ada seorang pastor ditanya, wahai pastor, bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu mati dan siapa yang mencabut nyawa Tuhan sendiri, kan? Terus ditanya, jawabannya pokoknya bulat aja gitu, gak bisa menjelaskan. Akhirnya saya komentar, saya lihat tuh komentar netizen, penjelasan bulat kayak gitu. Kadang-kadang saya ketawa, ya kan? Kan banyak seperti itu, meyakini sesuatu tapi nggak bisa dicerna oleh akal. Nggak boleh itu. Meyakini sesuatu harus berlandaskan ilmu. Soalnya kalau tidak berlandaskan ilmu, keyakinannya nanti akan mudah goyah. Diingat-ingat benar nih Mas Toto. Diingat-ingat apa? Diingat-ingat benar. Nah, di antara rujukannya, maknanya silakan dibuka surah Muhammad. Surah apa? Surah Muhammad, halaman yang ke surah Muhammad halaman 508. Halaman 508 ayat yang ke-19. Man, baca man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Allah. Dan Mas Toto artikan fa'lam. Fa'lam, maka ketahuilah. Stop. Kata fa'lam itu kata perintah. Kata apa? Kata perintah. Berasal dari kata ilmu. Kata apa? Ilmu. Kemudian lanjut Mas Toto. Innahu Annahu bahwa sesungguhnya tidak ada ilaha Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah. Stop. Jadi kalimat tauhid yang begitu istimewa, begitu sakral, diawali dengan kata apa? Ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Ingat ini man. Kamu besok hafal Quran harus tafsirnya matang. Harus tafsirnya apa? Harus tafsirnya matang, sehingga tidak hanya menghafal Quran aja, tapi maknanya itu kena. Ya kan ya? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang menjadi kunci surga itu diawali dengan kata fa'lam, berilmulah, landasi semuanya dengan ilmu. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, memberikan kesehatan selain Allah, macam-macam lah. Pokoknya semuanya tidak ada yang ini itu kecuali Allah. Tuh. Kenapa demikian? Logikanya surah sekarang Al-Anbiya. Surah apa? Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Surah yang ke-21 halaman 323. Halaman 323. Ayat yang ke-22, baris ke-4 dari bawah. Lauka fihima, Aiman langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallah lafasadata Fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun. Allah, astagfirullah. Laukana sekiranya telah ada fihima di antara keduanya langit dan bumi, alihatun Tuhan-Tuhan illallah selain Allah, la fasadata pasti keduanya telah rusak, hancur. Stop. Seandainya di Indonesia atau di satu negara ada dua presiden pemimpin, masuk akal apa enggak? Yang satu ingin bansos, yang lain ingin ini. Ayo, kebijakannya bagaimana itu? Yang satu ingin berikan hujan, yang satu ingin panas. Loh, terus akhirnya egonya digedein. Rusak apa enggak negara itu? Rusak. Apalagi alam semesta, seandainya ada Tuhan selain Allah, niscaya seluruh alam semesta itu rusak. Ya kan? Satu negara aja nggak mungkin ada 3 pemimpin, apalagi kok ada konsep trinitas. Itu dari mana? Kata orang mikir. Ini mendasar, ini man. Ini mendasar, kamu harus bisa berargumen seperti ini. Bisa berargumen seperti ini. Mikir itu. Karena kita akan meyakini sesuatu yang diyakini harus berdasar apa? Ilmu. Kalla law ta'lamuna ilman yakin, harus diilmui semuanya. Lanjut Mas Toto. Subhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil Arsy,
Tuhan penguasa arsy, amma dari apa yang yasifun mereka sifatkan Tuhan beristri dan beranak. Jadi kata subhanallah ini adalah mensucikan Allah dari perkataan orang Kristen, orang Nasrani yang berkeyakinan bahwa Allah punya istri dan punya anak. Itu fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Itu jadi maknanya beriman itu adalah amal hati yang apabila sudah menetap dinamakan akidah. Akidah itu sesuatu yang mengikat dalam hati. Sesuatu yang mengikat dalam hati jangan sembarangan, harus dilandasi dengan ilmu. Contoh, ini lama seiring dengan berjalannya waktu sunnatullah. Itu kalau orang Jawa ada hitung-hitungan, Mas Toto mau nikah harus bawa hari, terus istrinya bawa beton, kan kayak gitu, benar apa enggak? Itu keyakinan itu. Lama kelamaan sehebat apapun betonnya kalau orangnya nggak kerja, nggak ada, emang dapat rezeki apa? Nah akhirnya keyakinan seperti itu akan luntur nyari hari sesuai dengan keinginanmu. Kalau nyari hari nggak bakalan dapat gedung untuk resepsi. Benar apa enggak? Semuanya milih pas bulan besar atau bulan raja atau bulan Syawal, harinya ini terus harinya Ahad. Lo seluruh itu ayo dapat, terus milihnya di Halim lagi. Kira-kira dapat apa enggak? Enggak dapat. Terus ya pokoknya tidak melanggar aturan Allah, ya sudah sah. Akhirnya keyakinan orang Jawa luntur juga. Ya kan ya? Jangan meyakini sesuatu yang tidak ada landasan ilmunya. Ini Al-Quran mencerahkan. Orang kalau ngaji Quran otaknya cerah nanti. Kalau enggak ya, waduh, susah. Oh, Pak Haji Burkan, apa namanya enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Tadi Hitler Gak usah. Tadi Hitler membunuh 2 juta orang. Ya. Nanti di neraka dia akan dicelup sampai 2 juta juga. Betul. Yang membunuh kan bukan dia. Yang bunuh bukan Hitler, tapi yang menginstruksikan itu bukan Hitler itu. Jadi itu apa namanya? Kita nggak tahu. Maha Adil tahu. Sambo bunuh ininya kan bukan Sambo. Wah. Ya. Ada kan kadang-kadang ada ungkapan otak di belakang layar. Justru yang paling parah itu adalah makernya itu, ya kan? Jadi mau ngakal-ngakalin hukum kok mungkin di dunia bisa selintar-selintut, bisa ngeles. Ibaratnya depan ada polisi, kita bisa ngambil jalan tikus. Besok kalau udah di akhirat mau pakai jalan apa? Nah, kira-kira demikian. Itu sebenarnya Pak Haji Burkan pertanyaannya udah paham, namun adalah untuk menegaskan bahwa tidak ada kemampuan atau kekuasaan di akhirat. Al-mulku yawma idzin lillah. Pada hari kiamat kekuasaan itu mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya itu sebenarnya yang mengeksekusi dengan yang di belakang layar tadi, mana yang azabnya itu lebih berat gitu ya. Baik, ada hadis man a'ana ala maksiatin walau bisyadri kalimatin kana syarikan lah. Siapa yang berkolaborasi lah bahasanya, menolong orang untuk bermaksiat, maka dia termasuk berserikat, bersekutu di dalam bermaksiat. Lalu ada silakan dibuka surah Ahzab. Surah apa? Surah Ahzab, surah yang ke-33. kan asik jadi masa.
Surah Al-Ahzab 427 halaman 427. Ayat yang ke-67 68. Ayat 67 68. Ayo man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ayo man artikan. Waqalu, para orang kafir berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na, kami menaati, sadatana, para pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, fa'adalluna, lalu mereka menyesatkan kami, as-sabila, dari jalan atau petunjuk untuk meraih ridhomu. Rabbana, ya Tuhan kami, atihim, berilah mereka, para pemimpin kami, di'afaini, 2 kali lipat, minal azabi, dari siksaan yang telah diberikan kepada kami, wal anhum, dan laknatlah binakanlah mereka, laknat dengan laknat kabiron yang besar berkali-kali. Itu dikuatkan lagi dengan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab juga ayat yang ke 30 halaman 421. Mas Totong langsung baca artinya. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 itu terjemahnya ada di halaman 422. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Tuh, jadi orang besar itu yang mempunyai status sosial tinggi, ketika berbuat baik, kebaikannya juga akan berlipat. Sebaliknya kalau durhaka, tidak amanah, laknatnya juga akan 2 kali lipat. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak Haji Mulka, Masya Allah. Pak Haji Naiman cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.